Halo Sobat Daftar Terdepan, tahukah kamu? Di tangan pemimpin yang lalim, kekuasaan bisa menjadi sewenang-wenang. Siapapun yang dianggap tidak sepemikiran atau tidak menyetujui ide maupun gagasan seorang pemimpin lalim akan mudah dinegasikan keberadaannya. Sejumlah tokoh ini sepertinya sangat mabuk dengan kekuasaan yang ada di tangannya, sehingga siapapun yang tidak berada di belakangnya akan mudah untuk dilenyapkan. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang 7 tokoh pemimpin di dunia yang paling kejam sepanjang sejarah. Bagaimana informasinya? Mari kita simak beritanya. 1. Genghis Khan. Nama aslinya adalah Temujin dan ia lahir di tahun 1162. Pada tahun 1206, ia mendapatkan nama kehormatan Genghis Khan ketika dirinya dinyatakan sebagai pemimpin bangsa Mongol. Diperkirakan, sekitar 20-40 juta orang atau 5-10% populasi dunia pada saat itu terbunuh karena serangan Genghis Khan. Dia dan pasukannya membasmi penduduk kota atau negara yang menentangnya. 2. Leopold II. Leopold II adalah Raja Belgia kedua yang memimpin pada tahun 1865 hingga tahun 1909. Ia mendirikan negara bebas Como, lalu menjadikan penduduk negara tersebut sebagai budak untuk mendapatkan gading dan karet. Imbasnya, jutaan orang mengalami kelaparan dan angka kelahiran anjlok karena laki-laki dan perempuan dipisah. Bahkan, jika pekerja yang merupakan orang tua tidak mendapatkan cukup karet, tangan anaknya akan dimutilasi. 3. Mehmet Talat Pasha. Laki-laki kelahiran tahun 1874 ini merupakan tokoh utama dalam genosida Armenia. Dilansir Holocaust Encyclopedia, peristiwa berdarah ini setidaknya merenggut 664.000 hingga 1,2 juta nyawa manusia. Sebagian besar tewas dalam penembakan massal, sisanya meninggal karena kelaparan, penyakit, dan dehidrasi. Selain itu, puluhan ribu anak-anak dipisahkan secara paksa dari keluarganya. Penduduk Armenia menyebut peristiwa ini Mesyagan kejahatan besar dan nagat malapetaka. 4. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, seorang revolusioner dan politisi Rusia. Di bawah pemerintahannya, Rusia dan Uni Soviet menjadi negara sosialis satu partai yang diperintah oleh Partai Komunis. Mau tahu kekejaman Lenin? Ia memerintahkan pembentukan CK, organisasi polisi rahasia yang bertanggung jawab atas berbagai kekejaman, seperti melempari korbannya dengan batu sampai mati, menguliti, dan mencelupkan ke dalam air mendidih. Jumlah korban diperkirakan antara 12.000 hingga 200.000 orang. 5. Adolf Hitler. Siapa yang tidak tahu Adolf Hitler? Ia adalah diktator Jerman dari tahun 1933 hingga kematiannya pada tahun 1945 sekaligus pemimpin Partai Nazi. Ia juga memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada 1 September tahun 1939. Adolf Hitler dikenal menganut paham antisemitisme yang didefinisikan sebagai prasangka, permusuhan, dan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Ia melakukan Holocaust, yaitu genosida terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa. 6. Joseph Stalin. Joseph Stalin memimpin Uni Soviet sejak tahun 1922 hingga kematiannya pada tahun 1953. Selama pemerintahannya, didirikan kamp kerja paksa yang disebut Gulag. Tahanan dipaksa bekerja hingga 14 jam sehari, bahkan dalam cuaca ekstrem. Banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kelelahan. Kondisi Gulag sangat tidak sehat, terlalu padat, dan penuh kekerasan. Bahkan, sekitar 10% penghuni Gulag dibunuh begitu saja. 7. Mao Zedong. Mao Zedong merupakan pendiri Republik Rakyat Cina RRC. Ia juga merupakan pemimpin Partai Komunis Cina sejak tahun 1935 hingga kematiannya pada tahun 1976. Tak dapat dimungkiri bahwa ia adalah salah satu tokoh komunis paling berpengaruh di era Perang Dingin. Mengutip The Heritage Foundation, Mao Zedong merupakan pembunuh massal terbesar di abad ke-20
Diperkirakan 65 juta rakyatnya meninggal karena kelaparan, disiksa, atau dieksekusi. Selain itu, kepemilikan pribadi seperti rumah, tanah, dan harta benda rakyatnya diambil paksa. Nah, demikianlah informasi ini yang telah membahas 7 tokoh pemimpin di dunia yang paling kejam sepanjang sejarah. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.